Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlina dengan NIM 2504696. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai artikel konseptual saya yang berjudul yaitu penerapan pembelajaran STEM berbasis tenaga surya di sekolah pulau terluar untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Baiklah, di sini yang pertama yang akan saya bahas mengenai latar belakang dan pertanyaan mendasar mengenai artikel saya. Di mana latar belakang dari artikel saya berisikan ketimpangan pendidikan di pulau terluar disebabkan oleh krisis infrastruktur energi yang menghambat implementasi program STEM. Menjadikan penerapan STEM berbasis tenaga surya sebagai solusi strategis untuk menyediakan energi mandiri dan meningkatkan mutu pembelajaran kontekstual sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, selanjutnya yaitu di mana ada pertanyaan mendasar. Yaitu pertanyaan mendasar yang saya buat yaitu apa saja konsep pembelajaran STEM, apa saja implementasi dan solusi infrastruktur pendidikan, dan apa saja peran sekolah, masyarakat, serta dampak terhadap pendidikan bermutu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penulis, di mana tujuan saya membuat artikel konseptual ini yaitu untuk mengetahui dan memahami apa saja konsep pembelajaran STEM, dan untuk mengetahui dan memahami implementasi dan solusi infrastruktur pendidikan, dan selanjutnya untuk mengetahui dan memahami apa saja peran sekolah, masyarakat, serta dampak terhadap pendidikan bermutu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, yang pertama yaitu ada konsep pembelajaran STEM. Nah, isi dari konsep pembelajaran STEM itu menurut Santoso 2020, STEM bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Nah, tujuan dari penerapan pembelajaran STEM berbasis tenaga surya di sekolah pulau terluar untuk mewujudkan pendidikan bermutu antara lain yaitu mengoptimalkan kualitas proses pembelajaran melalui penerapan pendekatan STEM yang integratif dan berbasis proyek nyata terkait pemanfaatan energi surya. Nah, yang keduanya yaitu menyediakan akses energi yang mandiri dan berkelanjutan sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah pulau terluar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan literasi sains, teknologi, teknik, dan matematika serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik melalui pengalaman belajar kontekstual. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan kesadaran dan kompetensi seorang siswa mengenai energi terbarukan sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Nah, yang kelima yaitu mendorong kolaborasi antara guru, sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, yang bagian B-nya kita masuk kepada implementasi dan solusi infrastruktur pendidikan. Yang pertamanya yaitu di mana ada implikasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu implikasi terhadap penguatan infrastruktur energi pendidikan. Dan yang ketiga implikasi terhadap pemberdayaan guru, siswa, dan masyarakat. Penerapan pembelajaran STEM berbasis tenaga surya tidak hanya berpengaruh pada aspek akademik saja. Nah, yang keempat yaitu implikasi terhadap penguatan literasi energi dan kesadaran lingkungan. Nah, selanjutnya yang C yaitu peran sekolah, masyarakat, serta dampak terhadap pendidikan bermutu. Nah, yang pertama yaitu peran seorang guru. Nah, di sini guru bertindak sebagai fasilitator, inovator, dan pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa memahami aplikasi teknologi energi terbarukan. Nah, guru juga merancang kegiatan eksperimen dan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya yang kedua itu peran sekolah. Nah, di sini peran sekolah yaitu sebagai institusi yang menyediakan dukungan struktural agar pembelajaran STEM berbasis tenaga surya ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Nah,
Yang keduanya yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai seperti ruangan praktek, laboratorium energi, dan akses listrik yang stabil. Nah, yang terakhir yaitu peran masyarakat. Nah, di sini masyarakat diminta untuk sebagai mitra utama sekolah dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan energi surya dan program pembelajaran STEM yang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari artikel konseptual saya yaitu di mana penerapan pembelajaran STEM berbasis tenaga surya di sekolah pulau terluar merupakan suatu strategi yang efektif dalam mewujudkan pendidikan bermutu karena mampu mengintegrasi aspek sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dengan solusi energi terbarukan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Nah, pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi sains dan keterampilan abad ke-21 saja atau zaman modern, tetapi juga memberikan pengalaman belajar kontekstual melalui proyek nyata yang memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi. Nah, sekian dari presentasi mengenai PPT artikel konseptual saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi artikel konseptual saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.